Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Kita menginjak di sesi 3 saat ini. Yang kami hormati Ibu Agung Supriyatin, panitia belum datang, serta Bapak Ibu peserta diklat dari kejuruan bidang kimia teknologi rekayasa. Terima kasih. Kita sekarang menginjak pada sesi 3, yaitu materi RPP High Order Thinking Skills. Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menimba ilmu. Materi sesi 3 kali ini bertujuan agar Bapak Ibu dapat memperoleh peningkatan pada penyusunan RPP berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, khususnya pada materi hukum dasar kimia dan stoikiometri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Dr. Agung Supriyatin untuk membimbing dan memimpin kegiatan ini. Semoga. Baik, terima kasih Mas Luki, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan live session pada sesi 3 kali ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Luki, bahwa di sesi 3 ini Ibu dan Bapak sekalian akan sharing melalui presentasi hasil RPP berorientasi HOT yang sudah Bapak Ibu coba tuangkan sebagai bagian dari tugas praktek di sesi 3 ini. Sepertinya saya lihat sudah bergabung semuanya ya, dari 10 anggota kelompok di grup 2 ini. Mudah-mudahan siang ini Bapak Ibu tetap semangat untuk melaksanakan sharing dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya yakin semuanya sudah mempersiapkan semua perangkatnya sehingga nanti semuanya insya Allah bisa lancar ya, kalau Bapak Ibu nanti kebetulan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan presentasi. Harapannya nanti waktunya bisa dimanfaatkan secara maksimal, yaitu masing-masing yang berkesempatan untuk melaksanakan presentasi nanti diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparannya dalam bentuk bahan tayang yang sudah dipersiapkan. Kemudian dilanjutkan sekilas dari bahan tayang tadi, bentuk RPP-nya seperti apa. Nah, kemudian ada waktu 5 menit kurang lebih untuk masing-masing nanti menerima masukan ataupun mungkin menanggapi pertanyaan ataupun masukan yang ada dari grup ini. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya? Siap semuanya? Dan tetap semangat ya, meskipun siang hari ya. Ya, saya yakin semuanya tetap semangat, alhamdulillah kalau begitu. Serta jangan lupa Bapak Ibu untuk menuliskan presensinya sementara ini di fitur chat ya dengan format nama, kelas, kemudian asal sekolahnya. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah siap, nah sekarang saya akan mengundi karena mohon maaf kami senang kalau semuanya bisa melaksanakan presentasi, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin tidak bisa semuanya hari ini. Ya. Mungkin bisa di kesempatan berikutnya. Nah, untuk hari ini siap-siap saya akan sharing screen saya untuk mengundi siapa yang memperoleh kesempatan pertama untuk melaksanakan presentasinya. Sudah kelihatan di layar screen saya, Bapak dan Ibu? Terlihat ya? Oke. Baik, kalau sudah terlihat, saya akan mengocok ya siapa yang berkesempatan pertama untuk presentasi. Pak Imam Muslim. Ya, monggo Pak Imam. Sudah ambil nafas kan Pak Imam ya? Iya, karena kayaknya yang terakhir bergabung Pak Imam. Monggo Pak Imam. Saya stop screen saya. Monggo Mas Luki untuk difasilitasi. Silakan Pak Imam.
Imam. Di unmute dulu Pak Imam, saya nggak bisa membantu. Saya dibantu untuk unmute Pak Imam. Monggo. Nah, sambut. Silakan Pak Imam. Untuk sharing ininya, PowerPoint-nya atau RPP-nya bisa dibuka dulu. RPP atau PowerPoint-nya. Kemudian pilih share screen. Bentar, Pak. G. Monggo. Gimana, Pak? Filenya dibuka dulu, Bapak yang mau Di PowerPoint. di-sharingkan. Yes. Terus Sudah. yang di bawah itu ada share screen, diklik share screen. Nanti akan pilih yang PowerPoint tadi, yang terbuka tadi. Terus kemudian share. Buka yang buka Zoom dulu apa PPT-nya dulu, Bu? PPT Sudah terbuka kan, Zoom-nya tetap dibiarkan saja, kemudian cari di Explorer di bawahnya, PowerPoint-nya yang mau di-sharingkan dibuka, coba. Yang kirim itu, Bu, ya? Ya, share screen, Pak. Share screen. ya. Yang bawah. Kan ada yang hijau, ada tanda panah hijau, kotak dalam, ya, di dalam kotak ada tanda panah hijau, diklik. Tak bantuan anak barangkali bisa. Oh. Bantuan. Kirim ke Zoom. Kan? Apa? Presentasi. Buka share screen. Share screen ini. Share screen di bawah itu, ya. Kirim kan? Iya. Kirim kan? Ada sing Zoom. Atau bisa saya bantu, Pak, dikirim ke WA di grup, nanti saya download, saya share, Gitu. saya share dari sini. Saya bantu share, kalau memang belum bisa. Sudah saya kirim ke WA ya? Baik. WA, Pak. Oh iya, ini ya Pak Imam. Sama sekalian RPP-nya Pak, setelah ini RPP. Nggih, sedap. PPT Imam Chris.
Aku udah bingung kan, ini ya share screen di Share screen. PPT ini harus tak simpan turun. Tak simpan aja. Monggo silakan Pak Imam, sudah saya share. Sudah muncul? Ya. Monggo silakan. Saya bantu saja nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Mukhlis dari SMK Negeri 1 Cermi Gresik. Mau gimana ya? Kita presentasi ya, nggak bisa presentasi Bu, Pak. Itu sih. Tentang RPP yang kami buat. RPP yang kami buat untuk mata pelajaran kimia kelas 10 semester gasal. Kebetulan kami di SMK, maka teknologi dan rekayasa. Materi yang kami sampaikan adalah hukum dasar kimia dan stokiometri. Sedangkan alokasi waktu yang kami buat adalah 3 kali 45 menit. Satu pertemuan. Lu bikinan di gambarnya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yaitu KD-nya adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia, di mana di sini nanti kami sajikan demonstrasi atau praktek ke anak-anak. Jadi sebelum kami mulai, kami sampaikan ke anak-anak cara-cara melaksanakan praktek. Dan maka di poin 35.1.1 maka kami sajikan demonstrasi yang nanti akan dilaksanakan anak-anak. Kemudian 35.21 juga gitu, demonstrasi yang masih berkelanjutan. Jadi KD-nya 35 dan 45. Sedangkan untuk 345 itu dengan menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan, jadi tidak beda jauh, yaitu 35 sama 45. Jadi kami sediakan alat bahan praktikum yang ada, yang 45 1.1, kemudian yang 45 1.2 melalui praktikum serta didik mampu membuktikan hukum kekekalan massa dengan benar. Kemudian berikutnya adalah 45.2.1 berdasarkan hasil pengamatan selama praktikum serta didik mampu menuliskan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel dengan tepat dan jujur. Kemudian berikutnya adalah 45.3.1 disajikan data hasil pengamatan beserta didik mampu mempresentasikan laporan selama praktikum yang sudah dilaksanakan tadi. Kemudian untuk itu adalah tadi tujuan pembelajaran. Jadi berhubung kita atau kami ini adalah SMK, maka kami fokuskan adalah di praktikumnya sehingga anak nanti punya kompetensi yang lebih matang. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kami awali adalah pendahuluan. Kemudian guru mengucapkan salam. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa yang kami lakukan tiap hari. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Di sini nanti biasanya
kami lakukan adalah absensi siswa, kemudian ada session tanya jawab ke anak-anak tentang pembukaan itu, kesehatan dan sebagainya, kehadiran. Kalau ada yang nggak masuk dan sebagainya, jadi maka guru mengecek kehadiran peserta ini sangat penting bagi kami. Kemudian yang berikutnya, guru menyampaikan persepsi kepada peserta didik dengan tujuan membimbing peserta didik memahami materi yang akan dipelajari. Jadi tentang materi-materi yang akan kami sampaikan nanti. Kemudian berikutnya adalah guru memberikan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Jadi yang akan kami sampaikan, kami tanyakan lagi, ini berkelanjutan dengan yang minggu kemarin. Misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan konsep masa sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Itu di sini tadi hitungan. Jadi berkaitan hitungan dan reaksi kimia juga. Karena nanti yang kami praktekkan juga adalah reaksi, persamaan reaksi dan hasil atau sebelum reaksi bagaimana yang terbentuk. Maka di sini kami tulis reaksi dan sesudah reaksi. Kemudian berikutnya guru menyampaikan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang berikutnya peserta didik membentuk kelompok. Jadi nanti sebelum kami laksanakan praktek biasanya anak-anak kami kelompokkan, satu kelompok biasanya terdiri kurang lebih 4-5 siswa. Kemudian yang berikutnya peserta didik segera bergabung dengan kelompoknya. Jadi kalau sebelum melaksanakan maka harus sudah terbentuk kelompok dan mulai mempersiapkan pelaksanaan praktek. Kemudian selanjutnya fase inti orientasi peserta didik pada masalah. Guru mendemonstrasikan praktek reaksi kimia. Jadi tadi sebelum anak melaksanakan praktek, kami demonstrasikan dulu supaya nanti anak-anak tidak terjadi suatu kesalahan. Kemudian berikutnya peserta didik diminta untuk memperhatikan, mengamati demonstrasi yang ditampilkan. Ini juga supaya anak-anak mencermati, supaya tidak ada kesalahan. Yang berikutnya guru menampilkan data tabel percobaan. Jadi nanti bagaimana cara membuat laporan itu berkaitan dengan tabel. Peserta didik mengamati data tabel percobaan dan seterusnya sama. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan oleh masing-masing kelompok. Dan ini berkaitan dengan kalau setelah selesai maka ada session tanya jawab. Makanya guru di sini membantu untuk pada saat praktek membantu kalau ada kesulitan. Kemudian critical thinking ya nanti sini barangkali ada yang kurang paham atau tidak bisa atau bisa kami masukkan. Dan nanti setelah terakhir nanti akan timbul pertanyaan dari anak-anak atau yang kami harapkan adalah bagaimana jajat sebelum dan setelah reaksi, apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian bagaimana hasil persamaan reaksi kimianya bagaimana. Jadi harapan kami nanti adalah ada pertanyaan dari anak-anak seperti ini. Kemudian fase yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok tadi 4-5. Kemudian setelah itu peserta didik duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini yang tadi berkaitan dengan praktek tadi. Setelah dan sesudah akan mendiskusikan hasil prakteknya. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi tugas guru juga ini setelah praktek akan membimbing anak-anak, mendampingi. Dan peserta didik diarahkan untuk berarti berkaitan dengan tadi sebelum melaksanakan praktek. Guru membagikan LKPD dan pembukaan massa, masing-masing kelompok membersihkan alat dan bahan. Peserta didik mempelajari LKPD, ini yang persiapan Bu.
kolaborasi komunikasi, peserta didik melakukan penguatan ranking bersama kelompok. Ini urutannya mulai awal sampai akhir, sama proses diskusi peserta didik, jadi mulai awal sampai akhir. Fase ketiga mulai awal sampai akhir, mulai persiapan sampai hasil praktek. Fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah selesai praktek, maka di sini akan terjadi diskusi antara Bapak Ibu guru dan anak-anak dan teman-temannya dan kelompok-kelompoknya. Sini. Jadi ada komunikasi dan critical thinking. Peserta didik mengasosiasikan mengenai data praktikum yang sudah dilaksanakan, guru membimbing peserta didik, guru memantau melakukan penilaian proses diskusi, critical thinking, kolaborasi, literasi, ini berkaitan dengan selesai dan menyusun hasil laporan juga. Kemudian berikutnya adalah fase kelima, menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini setelah selesai semua, maka sampai menganalisis, mengevaluasi proses masalah. Jadi tadi apabila ada masalah, sesuatu masalah, perlu didiskusikan di sini, Bu, di fase kelima. Jadi komunikasi dan critical thinking serta didik mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian melaksanakan penilaian presentasi. Setelah semua tadi dilaksanakan presentasi, kemudian guru memberikan penguatan dan meluruskan jawaban yang belum tepat selama proses diskusi berlangsung. Jadi selalu dibimbing mulai awal sampai akhir, Bu, waktu sampai diskusi, sampai hasil laporan, sampai presentasi. Kemudian guru memberikan tes akhir atau evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Ini di yang terakhirnya, memberikan tes akhir dan evaluasi. Jadi nanti pada saat setelah melaksanakan praktek, di situ nanti akan kami lakukan evaluasi pada anak-anak sejauh mana dia memahami apa yang dia lakukan tadi. Kemudian selanjutnya menutup, guru dan peserta didik melakukan refleksi mengenai hukum Lafayette. Tadi kami gunakan itu dan kami gunakan subadinya adalah Lafayette. Kemudian meminta peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya dan menutup pelajaran. Tadi pada saat praktek tadi alat dan bahannya kami sampaikan, alat dan bahan ke anak-anak, ada alat apa yang dibutuhkan dan bahan apa yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Jadi kalau alatnya elemen ya, kami buat elemen ya, gelas ukur, corong. Terus yang kami gunakan adalah reaksi antara Ca, Cl2 dan natrium sulfat. Maka yang kami butuhkan tidak banyak alat, yaitu hanya elemen gelas ukur, kemudian neraca analitik. Jadi anak-anak tidak terlalu banyak alat karena yang digunakan hanya persamaan reaksi dua bahan saja. Maka alat dan bahan simple, hanya ada 4 alat dan 3 bahan. Intinya hanya 2 bahan, yang satunya aquades, hanya sebagai pelarut. Kemudian, nah yang pertanyaan tadi, yang kami harapkan pertanyaan seperti ini, maka anak-anak kami harapkan kenapa pertanyaannya diharapkan seperti ini, nanti akan mengembangkan pola pikir anak-anak. Kenapa kok terjadi seperti ini? Bagaimana hasilnya? Apakah sesuai sebelum dan sesudah reaksi? Nah, itu berkaitan dengan hukum kekekalan massa, Bu. Kemudian kesimpulan hasil praktek. Kesimpulan hasil praktek ya, terjadi perubahan zat baru setelah mengalami reaksi kimia dari pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan kedua adalah hal ini sama dengan pernyataan hukum kekekalan massa, yaitu terjadi kesetimbangan kimia. Nah, kemudian penilaiannya adalah seperti ini. Ada aspek, ada teknis penilaian, ada bentuk instrumen. Jadi itu ada 3 penilaian, itu ada 3 item: aspek, teknik penilaian, dan bentuk instrumen yang kami lakukan.
Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut hasil penilaian. Maka kami buat ada penilaian remedi bagi yang nilainya kurang atau pemahamannya kurang. Kemudian pembelajaran remedial dilakukan bagi sudah titik yang capaian KD-nya belum tuntas atau masih di bawah KKM. Yang berikutnya adalah tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial tagging spesial supaya tugas dan diakhiri tes dengan tes. Berikutnya adalah tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali. Tapi kalau misalnya 1 kali sudah tuntas ya tidak akan kami lakukan 3 kali. Kami lakukan sekali cukup. Tapi kalau masih kurang ya kami lakukan sampai 2 kali sampai 3 kali. Sehingga kami masukkan tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali. Dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, lah ini. Tapi kami harapkan 1 kali sudah tuntas. Maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis. Ya, tapi biasanya kami lakukan sekali, 2 kali, anak-anak biasanya sudah tidak sampai 3 kali. Kemudian yang setelah selesai maka pengayaan, jadi sesuai dengan yang kemarin kami baca, ya, jadi remedial, pengayaan. Yang berikutnya adalah pengayaan diberikan kepada siswa didik yang telah mencapai nilai KKM dengan memberikan materi lebih cukupan KD sebagai pengetahuan tambahan atau diberikan contoh soal KOD. Jadi kami berusaha untuk melaksanakan konsep KOD seperti ini. Nah, kalau banyak kekurangannya kami mohon maaf, Bu. Ya, ini kami sudah berusaha maksimal, tapi yang jelas kami membutuhkan kritikan dari Bapak Ibu pembimbing yang ada di sana, Bu Agung, Pak Luki, dan Bu Didi. Pak Didi, maaf Pak Didi. Itu Pak, karena waktunya dibatasi hanya 15 menit, mudah-mudahan waktu tadi tidak terlalu panjang lebar. Ya, sementara itu Bu Agung, Pak Luki, dan Pak Didi, barangkali ada kritikan, ada masukan, kami terima dengan senang hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita berikan aplaus untuk Pak Imam Muflis. Yes, ini RPP-nya ya, Mas Luki ya, bantu share ya. Mungkin bisa ya sebagai bahan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang lain barangkali ada masukan atau pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Pak Imam Muflis. Monggo. Ini sambil dicermati RPP-nya, kalau tadi bahan tayangnya. Ya. Jadi mungkin mulai dari awal Mas Luki bisa di paling atas dulu. Ada seperti tadi yang disampaikan di presentasi ya, ada identitasnya, kemudian ada tujuan pembelajaran. Ya, di bawahnya tujuan pembelajaran. Ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian di bawahnya lagi ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ya, di situ ada alat bahan yang digunakan, kemudian di langkahnya, ya. Ya, ada penilaiannya, ya, tadi, ya, di situ ada format penilaiannya. Ya, mungkin bisa dipaskan di langkah kegiatan pembelajarannya. Okay. Ya, ini penilaian, mungkin di langkah kegiatan pembelajarannya Mas Luki agak dinaikkan sedikit. Ya, oke. Okay. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan atau masukan untuk RPP yang sudah dirancang oleh Pak Imam Muflis. Silakan. Kalau dari bahan presentasinya tadi, berarti menggunakan model pembelajaran apa ini Pak Imam Muflis?
Pakai discovery atau inquiry, Pak Imam? Discovery, Bu. Ada discovery, yes, ada discovery. Ya, ini jadi Bapak Ibu, langkah pembelajarannya sebetulnya adalah menggunakan discovery learning. Dan ini tadi fokus pada hukum Lavoisier dan hukum Proust ya Pak ya? Iya, betul Bu. Yes. Ya, monggo silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Monggo. Ada? Bu Naryani, Bu Desi, atau Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Tidak ada? Bu Naryani sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Kalau iya di-unmute dulu, Bu. Yang gambar stikernya masih merah, diklik biar merahnya hilang. Gambar speakernya di klik Yang gambar stiker paling kiri bawah. kiri bawah ya. Diskusi tadi. Diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Ada Bu Naryani? Masih mute Bu, belum kedengaran. Monggo diketikkan saja Bu, kalau dibantu diketikkan pertanyaannya. Yes. Kan saya nggak bisa bantu meng-unmute ini. Kalau di-unmute di gambar stikernya kan masih merah itu yang paling kiri bawah, diklik itu. Kalau tidak, mungkin pertanyaannya bisa diketikkan di chatting. Yes. Bapak Ibu yang lain sambil mengingatkan juga Pak Dede sudah memberikan link ini ya, presensinya di dj.dj/kehadiran_kimia. Silakan juga sambil diisi Bapak Ibu ya. Selain mengisi chat. Yes. Oke. Bu Naryani sudah unmute, silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Kok tidak kedengaran ya? Iya, Pak Lutfi kedengaran atau mungkin Pak Muslim kedengaran? Iya, enggak kedengaran juga. Enggak kedengaran juga. Oke, kalau gitu diketikkan saja Bu Naryani. Diketikkan saja Bu Naryani, diketikkan di chat. Monggo. Pertanyaannya, silakan. Diketikkan di chat untuk pertanyaannya, Bu. Monggo sambil Bapak Ibu yang lain kalau mungkin ada juga masukan atau pertanyaan disilahkan. Boleh di chat atau mungkin langsung menggunakan audionya. Belum ada ini?
Ya, Bapak dan Ibu, mungkin sambil jalan, mungkin kalau barangkali sekarang belum ada yang disampaikan, terus kemudian ingat-ingat nanti sambil jalan ada yang ingin disampaikan, nggak apa-apa. Ini tadi dari Pak Imam Muflis ya, sudah menyampaikan RPP-nya berkaitan dengan hukum dasar kimia dan stoikiometri, khususnya berfokus pada hukum Lavoisier dan hukum Proust tadi ya. Jadi, yang penting Ibu dan Bapak sekalian ini untuk kita semuanya, ya. Untuk kita semuanya, saya tadi melihat forum chatnya, ternyata belum ada pertanyaan, jadi saya lanjutkan. Ini untuk semuanya, Bapak dan Ibu, sekali lagi dari apa yang ditugaskan di sesi 3 berkaitan dengan RPP, dengan memperhatikan edaran Mendikbud, ya, itu mohon dicermati sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan berdasarkan permen sebelumnya, ya, Permendikbud sebelumnya. Artinya RPP itu hanya berupa penyederhanaan, ada persyaratan minimal yang harus ada, persyaratan minimal. Nah, kalau persyaratan minimal artinya boleh dikembangkan lebih dari itu. Nah, persyaratan minimalnya apa? Tadi Pak Muflis sudah menyampaikan di bahan tayang atau khususnya di RPP-nya, yaitu ada tujuan pembelajaran yang utama, kemudian yang kedua adalah langkah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan penilaian. Nah, untuk yang lain, termasuk misalkan seperti identitas, di situ kan tidak dipersyaratkan, tapi ternyata tetap perlu. Berarti tetap harus dicantumkan. Sudah masuk Bu Naryani, monggo. Bu Naryani. Sudah masuk ini Bu, suaranya, monggo kalau ada pertanyaan. Suaranya masuk sekarang. Suaranya mana ben krungu piye? Sudah ini. Sudah dengar Bu Naryani. Sudah dengar ini Bu. Monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin mau. Halo. Bu Naryani. Mau tapi cicing iki lho. Terus. Audio setting ngono mbok-mbokmu. Terus. Mbok. Sudah. Nah. Terdengar Bu Naryani. Terdengar suaranya. Monggo kalau ada pertanyaan. Bu Naryani, monggo. Jam switch line 1 mungkin. Dhuwur wi, lha kuwi. Pilih. Speaker has jadi pilihan. Bu Naryani bisa dengarkan kami? Iya. Ya, sudah kedengaran. Monggo silakan Bu Naryani kalau ada pertanyaan. Penjelasan saya potong dulu. Silakan monggo Bu Naryani. Ya. Kami memberi pertanyaan, apakah format RPP-nya itu sudah sesuai dengan permen yang terbaru, yang 1 lembar itu, maaf saya lupa nomornya berapa itu. Kan di permen yang terbaru itu kan lebih diringkas, itu ada pendahuluan, inti, penutup. Gitu. Itu belum nampak di intinya, kan seharusnya kan di intinya itu sintaknya masuk di inti. Sintaknya masuk di inti, baru nanti oh ini kelihatan kalau ini pakai model pembelajaran ini. Kayaknya di punyanya Pak Imam itu belum nampak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Naryani. Monggo Pak Imam, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Naryani berkaitan dengan kegiatan intinya, ya. Tadi sempat saya tanyakan pakai model apa Bapak? Oh, ternyata pakai discovery learning. Nah, ini tadi Bu Naryani melihat kok belum nampak sintak discovery learning-nya. Ya, monggo mungkin Pak Imam bisa memberikan respon. Ya, terima kasih Bu Naryani atas masukannya. Kemarin kami download itu ada model format RPP sesuai edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Sebenarnya kami berusaha untuk masuk sesuai dengan yang diinstruksikan seperti itu, dan karena dibatasi oleh
dibatasi oleh Waktu. bukan waktu, dibatasi oleh lembaran kertas, lembaran yang tidak hanya beberapa lembar, sehingga kami berusaha untuk mendekati seperti itu. Makanya kalau banyak kekurangannya kami minta maaf, tapi kami berusaha untuk masuk paling tidak mendekati untuk discovery learning itu. Nah, itu. Maka kami berusaha untuk sesuai dengan yang edaran yang terbaru itu. Gitu. Jadi kalau memang banyak kurangnya, ya saya minta maaf. Intinya kami berusaha untuk mendekati seperti itu. Bagaimana Sunaryani? Ya, kita sama-sama belajar. Oke. Ye. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada tanggapan juga? Ada? Kalau tidak, saya menyambung tadi, sementara tadi menunggu Bu Naryani ya. Saya sambung lagi Bapak dan Ibu. Sekali lagi, yang ada di format edaran, ya, yang ada di format edaran itu adalah persyaratan minimal. Artinya apa? Artinya boleh dikembangkan lebih dari itu, termasuk dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip di situ RPP 1 halaman. Kita boleh menerjemahkan tidak letterlek 1 halaman. Misalkan 2 halaman, boleh-boleh saja. 3 halaman, boleh-boleh saja. Asalkan itu tadi, sudah disederhanakan. Kalau yang dulu mungkin Bapak Ibu sampai puluhan halaman, khususnya misalkan materi itu semuanya dimasukkan, ya. Sampai putra-putri kita, anak didik kita nggak berkesempatan untuk mencari informasi lain, karena semua informasinya sudah dilengkapi di RPP-nya. Nah, sekarang ini coba didesain RPP-nya untuk lebih mengeksplor potensi yang sebetulnya dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi, boleh Pak Imam Mukhlis, minimal tadi ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Tetapi tadi saya katakan, identitas itu penting, meskipun tidak disebutkan di edaran, semua rata-rata masih mencantumkan identitas, ya, nama sekolah, kemudian waktu, dan sebagainya masih. Termasuk, selain tujuan pembelajaran, kadang ada yang nggak pede. Apakah tujuan pembelajaran yang saya buat ini sudah match nggak dengan KD yang harus dicapai oleh peserta didik? Kan kemarin Bapak Ibu di sesi 1 dan sesi 2 sudah menganalisis KD, diterjemahkan menjadi IPK, baru dari IPK itu Bapak Ibu berpikir bagaimana rancangan pembelajarannya supaya bisa mencapai KD dan IPK yang sudah Bapak Ibu terjemahkan. Iya kan gitu toh? Nah, supaya fokus ke sana, supaya nggak arahnya bergeser, kadang, tapi saya nggak pede, nanti jangan-jangan, mohon maaf, karena kasusnya copy-paste, jangan-jangan tujuan pembelajarannya adalah bukan yang untuk memenuhi KD. Oh, makanya KD-nya saya cantumkan saja, boleh. Jadi KD-nya dicantumkan di situ juga boleh. Termasuk IPK-nya, mungkin kalau mau. Nah, nanti makanya desainnya bisa jadi Bapak Ibu bikin kolom-kolom yang sedemikian rupa sehingga semuanya bisa masuk di sana. Tapi kalau enggak, nggak bisa 1 halaman, jangan dipaksa 1 halaman. Tapi intinya tadi yang penting untuk diketahui dan menggait Bapak Ibu sekalian mengawal pembelajaran itu harus ada, gitu. Jadi monggo nanti ditambahkan. Begitu juga di langkah kegiatan pembelajarannya. Kalau kita mengikuti model tertentu, maka sintaksnya itu memang harus nampak. Nggak bisa 1 halaman. Tulis saja judul-judulnya dan besaran kegiatannya, tidak usah dirinci. Misalkan, kalau yang langkah yang pertama, apa tadi Pak Imam Mukhlis untuk discovery learning? Langkah pertamanya apa tadi? Boleh, bukan Pak Imam Mukhlis, yang lain juga boleh. Bisa menambahkan? Boleh, silakan Bu Naryani. Kayaknya tadi Pak Imam tadi kan pakai orientasi masalah, gitu ya. Kayaknya itu tadi bukan discovery learning ya. Kalau discovery learning kan tahapannya pemberian rangsangan, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan gitu.
Kalau kayaknya punyanya Pak Imam tadi maunya itu mengarah ke PBL, problem based learning. Begitu ya Pak Imam? Ya ini, makanya akhirnya kan agak tengah ke sana ke sini. Enggak apa-apa. Jadi paling tidak kita saling mengingatkan, saling belajar juga mengingat kembali refresh. Saya yakin ini refresh karena semuanya sebenarnya sudah pernah melakukan. Untuk discovery mulai dari orientasi masalah tadi ya Bu Naryani. Discovery mulainya dari pemberian rangsangan dulu. Pemberian rangsangan, kemudian ke pemberian rangsangan ada juga ya Pak Imam Muklis ya? Di PowerPoint-nya, tapi di RPP-nya belum memang. Ya. Tapi yang di PowerPoint-nya mungkin bisa dititik. Nah itu, jadi semua langkah dalam sintaksnya itu diberikan judulnya, kemudian besaran kegiatannya seperti apa. Jadi rangkuman kegiatannya kalau untuk yang di RPP 1 lembar. Kalau enggak kan biasanya untuk di pemberian rangsangan itu bisa jadi apapun setiap langkah dituliskan kan sebelumnya. Nah sekarang dibuat semacam rangkumannya untuk langkah itu seperti apa. Nah itu yang dicantumkan di RPP-nya. Tapi sintaks model itu sangat penting supaya kita benar-benar bisa mengikuti itu. Nah, kemudian setelah langkah pembelajaran, tadi ada di penilaian. Nah, ini penilaian juga seperti itu, Bapak Ibu. Barangkali karena kita nggak bisa mencantumkan instrumen langsung ya, di situ kan Bapak Ibu hanya menunjukkan teknik dan rencana instrumen yang akan digunakan. Nah, ini alangkah baiknya meskipun RPP-nya 1 lembar, karena nanti penilaian itu juga akan membayar Bapak Ibu kan tetap harus buat instrumennya. Ya, baik itu untuk keterampilan, pengetahuan maupun untuk sikapnya. Nah, karena itu berarti perlu dilampirkan, kan? Ya, meskipun di RPP 1 lembar nggak muncul, tapi misalkan penilaian sikap dengan lembar observasi dalam kurung lampiran berapa atau dilampirkan di mana, begitu. Itu penting. Karena untuk mengingatkan kita juga, kita bilang nanti di observasi ada instrumennya, ternyata nggak kita lampirkan, kita lupa. Nah, ini penting meskipun di RPP-nya tidak dicantumkan, tapi ada lampiran pemandu RPP itu atau penunjang RPP itu. Ini untuk semuanya Bapak Ibu. Nah, itu sementara Bapak Ibu dan mungkin di langkah-langkah tadi saya sangat tertarik sebelum Pak Imam Muklis menjelaskan agak rinci. Tadi di kegiatan mengorganisasi peserta didik tadi, peserta didik sudah diminta membimbing ya, kalau nggak salah membimbing, itu juga melakukan bon alat sebelum membagikan LKPD Pak Muklis tadi ya kayaknya. Jadi setelah anak-anak diharapkan bon alat, kemudian baru di bawahnya itu membagikan LKPD. Oh, iya. Apa tidak kebalik, artinya anak-anak tahu LKPD-nya, dari LKPD itu mereka tahu, oh ya harus apa yang dilakukan, bahan-bahannya apa, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada demonstrasi, tapi bisa jadi kan demonstrasinya tidak sama persis dengan yang diharapkan bisa jadi, tapi kalaupun sama, mungkin lebih baik LKPD-nya dibagi dulu, baru mereka bon alat kayaknya. Ya, kayaknya seperti itu. Yes. Oke, baik. Sementara itu Pak Imam Muklis, sekali lagi terima kasih, kita berikan aplaus untuk Pak Imam Muklis yang sudah sharing untuk kita semuanya, dan terima kasih untuk yang juga sudah memberikan respon berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam Muklis. Untuk pertanyaan selanjutnya atau respon selanjutnya masih boleh, tapi kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk juga sharing berkaitan dengan RPP yang sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, saya sharing screen lagi. Ya, Pak Imam Muklis sudah ya, saya remove dulu. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat siapa yang berkesempatan di berikutnya. Wah, Bapak lagi nih. Pak Muhammad Lutfi Rahman. Monggo Pak Lutfi, disilakan. Monggo Mas Lutfi difasilitasi. Baik, Pak Lutfi. Ya.
Gimana Pak? Nah, monggo. Oh, Caranya dibuka dulu Bapak file presentasinya. Sudah. Sudah terbuka. Kalau sudah, PPT monggo. ya? Nggih, PowerPoint-nya sudah terbuka. Di bawah itu ada share screen, Pak. Yang hijau itu. Nggih, Ini hijau. saya pakai HP ini Pak, gimana? Oh, atau gini sudah dikirimkan ke saya mungkin, atau dibantu filenya dikirimkan ke WA di Yang grup. PPT aja. Nggih, boleh. PPT aja Pak ya. Nggih, PPT-nya dikirimkan ke grup. Nanti saya bantu share screen seperti Pak Imam Mukhlis tadi. Sebentar. Baik. Aku sih nampil. Sudah Pak. Oh iya. Oke, sebentar. Nah, monggo Pak Lutfi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Imam Mukhlis tadi, saya mencoba mempresentasikan RPP yang saya buat, mungkin banyak kekurangannya. Jadi RPP ini secara global saya buat. Ya, yang pertama ini identitas sekolahnya. Saya dari SMK Negeri 5. Saya ngajar di kimia analisis, tidak ngajar di NA-nya, tapi ngajar di jurusan kimia analisisnya. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajarannya, yaitu melalui diskusi dengan menggunakan discovery learning, peserta didik mampu menerapkan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia dengan benar. Nah, saya menggunakan ini pakai ABCD seperti yang pernah dibahas di sesi-sesi sebelumnya, yaitu audience, behavior, kondisi, dan degree. Kemudian saya lanjutkan, slide yang ketiga, medianya worksheet atau lembar kerja siswa, dan lembar penelitian. Kemudian alatnya sepeda, papan tulis, laptop, dan LCD proyektor ini. Kemudian sumber belajarnya buku kimia dan mungkin internet. Saya bikin ini bukan pada masa rencananya bukan pada masa pandemi ini ya. Ini untuk kalau kita sudah masuk ke zona hijau mungkin nanti bisa tatap muka. Nah, jadi RPP saya ini bukan untuk yang daring, tapi untuk yang pertemuan fisik seperti itu. Kemudian slide selanjutnya langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Ini saya tadi menggunakan discovery learning ya, jadi ada 6 langkah nantinya. Jadi ini saya bagi tadi kan di depan sudah saya tampilkan ini untuk 1 kali 45 menit, jadi total 100
100 Gak metu suarane lho. 100 berapa 5 menit. 135 menit. Bu. 135 menit ya. Lah aku dek mau bener di aku loh Kak. Nah, kegiatan pendahuluannya direncanakan 15 menit, yaitu melakukan pembukaan, berdoa, dan mungkin mengabsen siswa. Kemudian yang kedua mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, atau juga menyampaikan KD-nya. Panas nih. Nah, selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke kegiatan inti. Mau ya iso dewi lho, gak ngerti sing pijet iki. Kegiatan inti nanti kan yang pertama ini pemberian rangsangan atau stimulation. Jadi isinya nanti ini secara global ya, secara global. Space. Apa di space? Pak Lutfi per mute. Berarti kono. Halo, suara saya sudah kedengaran? Ampun, sudah Bapak. Sudah terdengar, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan tadi. Jadi mungkin ditambahi bisa menyelipi gurunya dengan menanyakan bagaimana Mas Azad setelah mengalami reaksi, apakah tetap atau berubah. Contohnya misalkan kertas dibakar. Kemudian langkah yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Mungkin isinya guru memberi kesempatan bersedia untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah. Mungkin yang didapat dari buku atau internet bisa diidentifikasi untuk timbul masalahnya. Kemudian slide selanjutnya langkah yang ketiga. Pak, mungkin bisa ditampilkan. Ya. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Nah, mungkin nanti gurunya, yang ketiga, mungkin nanti gurunya bisa menyampaikan ketika eksplorasi berlangsung, guru juga bisa memberi kesempatan kepada partisipasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya. Jadi setelah tadi identifikasi masalah, mungkin sekarang untuk pengumpulan datanya. Bisa melalui internet atau buku. Dan mungkin bisa juga untuk membentuk kelompok masing-masing. Kemudian langkah yang keempat, pengolahan data. Nah, mungkin setelah didapatkan data tadi, mungkin datanya bisa diolah sesuai dengan yang pertama tadi, hipotesis ya, di depan tadi mungkin. Kemudian langkah yang selanjutnya, yang kelima, pembuktian. Nah, mungkin gurunya bisa menyampaikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan suatu konsep. Mungkin di dan yang terakhir menarik kesimpulan atau generalization. Nah, mungkin guru memberikan umpan balik. Maksudnya setelah didapatkan data, kemudian kesimpulan dan pembuktian, mungkin di sini pada tahap yang terakhir ini bisa siswa-siswa bisa menyimpulkan tentu saja dengan bimbingan guru. Kemudian yang terakhir kegiatan menutup selama 15 menit. Nah, mungkin guru bisa menekankan atau menegaskan tentang kesimpulan yang didapat tadi. Selanjutnya penilaian hasil belajar itu bisa menggunakan tes uraian atau bisa juga tanya jawab. Mungkin nanti pertemuan berikutnya mungkin bisa dilakukan dengan praktek di laboratorium. Demikian
yang bisa saya sampaikan mungkin banyak kekurangannya. Jadi ini juga masih tahap apa ya, belajar sama-sama supaya menjadi lebih baik. Sesuai yang sesi sebelumnya sudah diberikan sama Bu Agung. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Lutfi Rahman, Bapak Ibu. Oke, mungkin Mas Lutfi, maaf Pak Lutfi. Mas Lutfi bisa ditampilkan RPP-nya, dikirim juga sama Pak Lutfi? Oh, RPP-nya belum dikirimkan. Belum. Boleh dikirimkan Pak Lutfi? Saya kirim lewat WA juga ya, sebentar ya. Biar ditampilkan. Ya. Nah, monggo Bapak dan Ibu yang lain untuk mencermati sekaligus mungkin memberikan komen ataupun masukan kalau memang ada, silakan. Oke, sambil menunggu, mungkin juga dari bahan presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, monggo. Sudah Pak, di WA. Oh ya. Nah, ini. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu kita cermati bersama ya dari RPP-nya. Saya yakin sudah seperti apa yang ditayangkan di PowerPoint-nya tadi ya, ada identitas sekolahnya, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada media, alat bahan maupun sumber belajar, kemudian masuk ke langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan inti, ada utamanya yaitu kegiatan inti, sebelumnya ada pendahuluan dan ada penutup juga, kemudian diikuti dengan penilaian. Nah ini sudah seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak Lutfi ya, bahwa tidak letterlek satu halaman, dibacakan satu halaman. Walaupun sebenarnya bisa juga dibuat satu halaman ya dengan mungkin pemberian kolom-kolom yang berbeda bisa, tapi tidak letterlek itu, intinya itu. Monggo Bapak dan Ibu kalau ada masukan atau respon berkaitan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Lutfi. Sekali lagi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu membaca kembali edaran itu pasti kedudukannya tidak seperti permen. Permen kedudukannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan edaran. Makanya di edaran di situ juga masih dicantumkan tetap mengacu kepada permen yang sebelumnya. Ya, selama belum ada perubahan tentang permen itu, maka isi dari RPP sebetulnya masih sama dengan sebelumnya. Hanya saja ada proses penyederhanaan. Dan bisa jadi juga dari sisi tampilan Bapak Ibu sebagai guru merdeka ya. Karena kan merdeka belajar ya. Nah ini juga gitu. Artinya bisa atau diberi kebebasan untuk meng-create atau mendesain RPP-nya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, khususnya sebetulnya adalah kebutuhan masing-masing rombel ya. Tapi kebetulan Bapak Ibu semuanya mengampunya adalah satu kompetensi keahlian. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang mengampu di lebih satu kompetensi keahlian, nah ini RPP-nya yang mungkin setiap kompetensi keahlian walaupun dalam bahasan yang sama bisa jadi berbeda isinya. Terutama dari sisi konten contohnya itu disesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Ini karena Bapak Ibu mengampu di satu kompetensi kalian sehingga tidak begitu bermasalah. Monggo jika ada Bapak dan Ibu. Silakan. Monggo jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Bu Devi, Bu Lailatul Munirah, Bu Kurnia, Bu Bibi, Bu Kholisia, monggo silakan kalau ada. Bu Wuri juga, monggo. Ada Bapak dan Ibu?
sudah pas atau mungkin masih belum terpikirkan sehingga mungkin nanti dengan berjalannya waktu mungkin ada sesuatu masih boleh ditanyakan, kita bisa sharing lagi. Saya lagi mungkin kalau tidak ada yang tanya. Bu Naryani, monggo silakan Bu Naryani. Mungkin bisa tanya nggih Pak Lutfi. Tujuannya adalah menerapkan hukum Lavoisier dalam perhitungan kimia, menerapkan hukum Proust, menerapkan hukum Gay-Lussac. Di langkah pakainya model pembelajarannya discovery, pada langkah pembuktian. Nah, kira-kira nanti Bapak dengan cara bagaimana untuk membuktikan hukum-hukum tersebut? Mungkin dengan percobaan apa, atau mungkin cukup dengan perhitungan-perhitungan saja yang bagaimana begitu. Itu aja pertanyaan kami. Terima kasih. Monggo silahkan Pak Lutfi. Mungkin kalau pemikiran saya itu nantinya itu kan anak-anak bisa melihat atau browsing di YouTube ya. Itu banyak di YouTube percobaan tentang hukum-hukum itu. Jadi mungkin dari melihat itu anak-anak bisa menyimpulkan dari atau LKPD yang mungkin saya berikan ke kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Bagaimana Bu Naryani? Jadi pembuktian tadi yang dimaksud pembuktian itu pembuktian yang bagaimana, Pak Lutfi? Ini kan pembuktian tentang hukum-hukum tadi kan ya Bu Naryani ya. Yeah. Nah itu kan banyak tersebar di YouTube itu praktikum itu. Nanti kan anak-anak di samping ya ada bimbingan dari guru. Nanti kan anak-anak bisa menyimpulkan dari tampilan di YouTube itu. Oh ya, berarti nanti Bapak akan memberikan video yang berikan linknya aja, linknya supaya bisa seragam nanti. Kita berikan linknya, anak-anak buka sendiri. Seperti itu. Jadi intinya nanti di tahapan pembuktian nanti akan diberikan link YouTube yang itu bisa membuktikan hukum-hukum tadi, itu Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Lutfi. Terima kasih Bu Naryani. Untuk Bapak Ibu yang lain juga ya, berarti nanti di sini di pembuktian itu ada sesuatu yang mengarahkan kepada anak-anak itu menemukan konsep dari mungkin sebelumnya kan di proses pengumpulan data dan proses pengolahan itu mereka sudah browsing sendiri ya. Di situ diminta browsing sendiri. Nah, kemudian di pembuktian itu untuk lebih mengerucutkan bahwa oh ya, konsepnya atau teorinya adalah seperti ini loh. Nah, itu memang harus ada proses pengarahan tadi ya. Bu Naryani atau Pak Lutfi sudah menyampaikan bahwa nanti di pembuktian itu ada link mungkin video tadi ya kalau ini yang diberikan secara khusus sehingga semua itu mengarah pada satu konsep atau teori yang sama. Begitu ya? Betul. Baik. Ada yang lain lagi, Bapak dan Ibu? Saya, Bu. Iya. Pertanyaannya mungkin ke Bu Agung ya, Bu ya. Jadi, ya. Jadi kan yang kita pelajari hari ini adalah membuat RPP hot seperti itu ya, Bu ya. Nah, sebenarnya ciri-ciri kalau RPP kita sudah hot itu seperti apa ya, Bu ya? Apakah ketika kita sudah memakai metode kayak semacam PBL atau project based learning atau discovery learning itu sudah otomatis termasuk RPP yang hot seperti itu? Atau RPP hot itu tercantum dalam kegiatan-kegiatan yang dituangkan di RPP tersebut? Apakah sudah mengarahkan ke pemikiran anak-anak yang sudah ke HOTS atau belum seperti itu, atau memang dilihat dari sintak-sintaknya. Kalau sudah sintaknya itu termasuk yang discovery learning atau PBL atau PJBL itu sudah termasuk HOTS seperti itu, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih Bu Kurnia. Sebelum saya menjawab, barangkali mungkin ada yang mau urun pendapat, diperkenankan. Silakan kalau ada yang mau urun pendapat. Ada? Ya. Yes, Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk kita semua kembali lagi. Kalau kita bicara tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pasti hal itu dipersiapkan untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Oh, di tujuan pembelajaran sudah dicantumkan. Dari mana tujuan pembelajaran itu muncul? Dari mana Bapak dan Ibu? Tujuan pembelajaran itu muncul dari, ya, tentunya adalah dari IPK dan dari KB. Ya, terutama dari IPK dan dari KB ujungnya. Nah, itu sebetulnya pada saat sesi yang kedua, ya mulai dari pertama kemudian kedua, pembuatan desain pembelajaran Bapak dan Ibu, kita kan mulai analisis KB-nya, ya. Dari analisis KB-nya, kenapa? Kita kebetulan saat ini mengambil di KB 35 dan 45 untuk mata pelajaran kimia C1 ya, yang di kelompok mata pelajaran C1. Nah, di sana kalau kita lihat kebetulan dari tuntutan KD-nya sendiri, baru tingkatan menerapkan dan menggunakan. Nah, itu kemarin sudah kita bahas bahwa itu kalau kita lihat berdasarkan dengan taksonomi Bloom, di situ masih tergolong C3. Nah, kalau kita ingin membuat desain pembelajaran yang berorientasi pada fasilitasi peserta didik untuk memperoleh keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, maka ternyata kalau kita hanya setara dengan KD, memenuhi KD saja itu belum. Jadi kalau hanya pada penerapan saja masih belum. Oh, kalau gitu bagaimana? Oh, dari hasil analisis KD-nya pada saat kita terjemahkan menjadi indikator-indikator, ada indikator penunjang supaya bisa mencapai KD, ada indikator kunci yaitu yang betul-betul setara dengan KD yang mengarah kepada pencapaian KD, dan ada indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan itu muncul kalau kita bicara tentang pembelajaran berorientasi HOT, itu berasal dari KD yang kita lihat tata kerjanya itu belum setara atau setingkat C4 ke atas. Nah, kalau kita lihat di KD 35 dan 45 itu masih C3. Nah, oleh karena itu harus kita terjemahkan menjadi IPK pengayaan. Nah, untuk pembelajaran yang berorientasi HOT berarti tujuan pembelajarannya diambil dari pencapaian IPK yang pengayaan tadi harus masuk sebetulnya. Ya, dari IPK pengayaan itu sebetulnya apa sih yang harus dicapai atau dikuasai oleh peserta didik? Nantinya harus bisa apa? Nah, untuk bisa apa tadi difasilitasi dengan mempergunakan model tertentu. Secara umum, model pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik khususnya yang inquiry atau discovery, bahkan kalau kita bilang yang problem based learning dan lebih tinggi lagi yang project based learning, itulah yang mengarahkan kepada penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi bagi para peserta didik kita. Nah, itu jadi dari sisi modelnya sendiri sebetulnya sudah tergambarkan. Nah, model itu tentunya kan harus kita terjemahkan menjadi langkah-langkah sesuai dengan sintak yang ada. Nah, dari sintak yang ada itu nanti harus kita yakinkan benar nggak sudah mengarah kepada pencapaian IPK yang pengayaan tadi. Jadi tidak hanya sekedar menerapkan hukumnya, tapi bagaimana mengaitkan atau menganalisis atau bahkan mungkin dia meng-create sesuatu atau mengevaluasi sesuatu berdasarkan hukum yang ada tadi. Nah, sudah ke arah ke sana belum? Kalau sudah, oh ya berarti itu adalah pembelajarannya yang HOT. Ya, jadi bisa tercermin dari tujuan pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran lebih dalam kita lihat, bisa dilihat dari langkah-langkah pembelajarannya yang mempergunakan model tertentu. Begitu Bu Kurnia dan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lebih ke dalam lagi. Jadi runtutannya seperti itu. Kalau kita menganalisis kajiannya sudah oke, menerjemahkan ke IPK-IPK-nya sudah oke,
Nah, kemudian juga memilih modelnya yang pas juga untuk bisa meyakinkan bahwa oh ya IPK itu pasti tercapai. Lebih yakin lagi nanti diuji pada saat penilaian IPK itu diuji, IPK pengayaannya diuji, oh ya anak menguasai berarti pas itu. Nah, makanya kemarin pada saat Bapak Ibu mengerjakan di latihan, di sesi 2, itu saya melihatnya dari KD-nya, kemudian diterjemahkan menjadi IPK, dari IPK apakah setara dengan KD saja, karena KD-nya masih menerapkan, oh enggak, ternyata sudah ditingkatkan satu tingkat atau beberapa tingkat, boleh ya, paling enggak, tapi runtut, satu tingkat ke atas, oh berarti sudah hot. Nah setelah IPK-nya hot, apakah indikator soalnya juga mengacu kepada IPK yang hot tadi? Oh ternyata ada juga ya, oh kembali lagi kepada menerapkan, oh berarti kalau di situ belum. Tapi kalau oh enggak, sudah mengambil IPK pengayaan, itu berarti sudah hot. Nah berkaitan dengan penilaian Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa tidak harus atau tidak wajib ya, tidak wajib itu diujikan kalau potensi peserta didiknya tidak memungkinkan. Tapi pembelajarannya tetap harus hot. Ujiannya kalau anak tidak mencapai KKM untuk IPK yang pengayaan tadi tidak masalah, yang penting IPK kunci tercapai. Tapi proses pembelajaran IPK pengayaan harus dilakukan, khususnya untuk KD-KD yang tata kerjanya belum sampai pada C4 ke atas. Ya. Begitu Bu Kurnia. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang lain, bisa kita lanjut? Ya, kayaknya kita masih bisa ada satu presenter lagi. Iya. Baik, kalau begitu saya akan share screen lagi ya. Ya, Pak Lutfi tadi sudah. Nah, sekarang kita ikuti siapa yang berkesempatan untuk melakukan proses presentasi. Bu Lailatul Munirah. Monggo Bu Lailatul. Yes. Silakan Mas Lutfi bisa difasilitasi. Baik. Bu Lailatul Munirah. Monggo. Ibu dibuka dulu. Ya, sudah. Sampun. Baru share screen di bawah itu yang hijau. Ya, sudah. Oke, sampun. Monggo diklik yang terbuka itu PowerPoint atau RPP-nya. Oh, gitu. Oke. Sudah saya klik. Belum muncul. Coba diulangi lagi, Bu. Share screen, klik share screen, terus kemudian di situ pilih PowerPoint yang terbuka. Ya. Ya, sudah. Nah, ini. Nah, niki. Ya, sudah. Iya, masih proses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat semalaman Bu Agung, karena saya nggak ngajar materi ini, jadi mohon maaf nanti kalau banyak kekurangannya. Ini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Langkah pembelajarannya tapi ini adalah tidak ada di RPP saya, cuman saya tuliskan di PowerPoint di sini. Ini yang pertama adalah guru pendahuluan, guru menyampaikan salam dan apresiasi. Kemudian kegiatan intinya adalah memberikan stimulus dan identifikasi masalah. Kemudian langkah yang kedua adalah pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, verifikasi dan hasil pengolahan data, kemudian penarikan kesimpulan, kemudian melakukan tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah kegiatan penutup. Ini guru membimbing siswa untuk melakukan rangkuman atau kesimpulan dari hasil pembelajaran. Ini alat dan bahannya. Ada beberapa alat praktek yang disediakan, yaitu Erlenmeyer dengan tutup, kemudian neraca dan tabung reaksi, kemudian ada LKPD dan alat tulis, laptop dan LCD, serta bahan tayang. Ini adalah bahan-bahannya. Ini ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama dan percobaan kedua sama-sama tentang hukum kekekalan massa.
Kemudian ini adalah persepsinya. Kemudian ini prakteknya. Ini prakteknya ini bertujuan untuk menyelidiki kebenaran dari hukum kekekalan massa tadi. Jadi dengan praktek ini diharapkan siswa dapat nanti membuktikan bahwa dalam reaksi kimia itu terjadi hukum kekekalan massa, yakni massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Setelah melakukan praktek, kemudian siswa melakukan diskusi. Diskusi ini dalam kelompok, yakni hasil-hasil dari praktek yang dilakukan, dibahas di dalam kelompok dengan bimbingan atau dengan panduan yang ada di LKPD. Kemudian berikutnya, setelah diskusi di dalam kelompok, kemudian siswa secara bergantian melakukan presentasi dari hasil praktek dan diskusi dalam kelompok tadi, dilakukan presentasi di dalam kelas. Kemudian berikutnya adalah melakukan kesimpulan. Ini yang tadi penutup tadi, siswa dapat menyimpulkan apa yang dilakukan tadi, bahwa memang benar ada terjadi dalam reaksi kimia itu, ada terjadi hukum kekekalan massa. Kemudian penilaiannya untuk anak-anak ini ada 4 macam penilaian, yakni penilaian selama proses dan hasil praktek, kemudian proses dan hasil diskusi, maksudnya proses diskusi dan hasil diskusi, kemudian yang ini presentasi, ini sama juga sebenarnya proses dan hasil presentasi, kemudian yang keempat adalah kuis atau latihan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bu Lailatul Munirah. Oh iya, Ibu, sebelum kawan-kawan memberikan tanggapan, bisa ditampilkan RPP-nya yang di Word atau mungkin untuk lain, tapi yang di RPP-nya bisa ditampilkan juga. Dipencet apanya ini, Pak Luki? Di stop share. Oh, stop share ini. Ya, oke. Kemudian balik lagi. Screenshot lagi. Yes. Ini ya, Bu Agung ya. Sudah. Betul ya. Sudah. Ini. Yeah. Silakan Bapak Ibu sambil mencermati RPP-nya. Mulai dari yang paling atas, Bu Lailatul, mungkin dari identitasnya, ya ada identitas. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian ada alat bahan. Ya, ini saya gandeng jadi satu. Ya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Monggo dicermati Bapak Ibu. Ya, kemudian selanjutnya adalah penilaian. Ya. Ya. Monggo silakan Bapak dan Ibu yang ingin memberikan masukan atau tanggapan terhadap rancangan RPP dari Bu Lailatul Munirah, silakan. Masih semangat semuanya kan? Masih pagi kan ini? Sudah setengah sore. Oh, setengah sore. Oh, tapi semangatnya masih semangat pagi harusnya. Saya yakin ini semangat pagi. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Ada? Yang selesai presentasi Pak Lutfi juga boleh berikan masukan. Pak Muflis juga boleh. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada? Maaf, saya lagi enggak apa-apa, Bu. Diborong sama Bu Naryani. Monggo silakan Bu Naryani. Yang lainnya kita tunggu, mungkin yang lainnya dulu, Bu. Yang lainnya dulu. Enggak apa-apa. Monggo silakan Bu Naryani. Oh gitu, nggih. Iya, monggo. Berjumpa lagi Bu Lailatul, teman saya. Iya,
Prajabatan. Prajabatan ya. Ya. Begini. Ini juga, mohon maaf ya, memberi masukan saja. Kayak belum nampak model pembelajarannya yang dipakai apa. Terus itu tadi langkah-langkahnya, yaitu tadi belum masuk langkah ini itu masuk sintak mana, langkah ini masuk sintak mana itu. Memang enggak saya masukkan, Ibu. Oh gitu. Iya. Karena emang enggak saya masukkan di situ karena kemarin itu contohnya seperti ini. Jadi ya ada langkah kegiatan pembelajarannya saja. Mungkin dari langkah-langkah ini sudah bisa dibaca kalau dia ada sintaknya discovery learning. Oh, discovery learning gitu. Iya. Pembuktian interpretasi. Ya mungkin biar lebih lebih mudah dipahami, mungkin bisa diringkas. Dimasukkan ya. Punyanya siapa tadi, Pak Lutfi tadi. Pak Lutfi, ya. Mohon maaf, mungkin saya terlalu banyak, Bu Agung. Sama-sama, Kak. Ya, kemarin tadi malam itu juga saya pikir kok sintaknya enggak dimasukkan ya di contohnya, udah niru contohnya. Tapi dari langkah-langkahnya ini sudah saya pikir ini sudah mengarah ke discovery learning ini. Oke, makasih Bu Naryani. Oke. Baik, terima kasih Bu Naryani maupun Bu Lailatul. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Ada? Oke. Kalau tidak ada, sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menekankan apa yang ada di edaran dan format yang ada di edaran itu bukan harga mati ya. Ya, bukan harga mati. Nah, intinya pokoknya ada tujuan pembelajaran, ada langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian. Intinya seperti itu. Tapi demi mempermudah Bapak dan Ibu sekalian untuk mengarahkan fasilitasi terhadap peserta didik, silakan di-create yang memudahkan Bapak Ibu seperti apa. Nah, contohnya di tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran tadi Pak Lutfi sudah menggarisbawahi. Sangat baik kalau dituangkan dengan menerapkan konsep ABCD. Nah, barangkali oh ya sudah ada ABCD-nya. Nah, ABCD itu Bapak Ibu bisa juga kita kembangkan untuk bisa lebih memperjelas dengan mencantumkan atau memasukkan model dan teknik. Ya, teknik utamanya, bukan semua teknik dimasukkan. Model dan teknik pembelajarannya. Ya, misalnya melalui diskusi dan kerja kelompok serta praktikum misalnya. Melalui diskusi kerja kelompok praktikum dengan model misalkan discovery learning, peserta didik dapat, nah baru dirinci kalau memang itu banyak. Dapat apa? Oh ya tadi jabaran dari IPK yang ingin dicapai tadi. Nah, diberinya mungkin itu dengan benar atau mungkin sesuai prosedur atau apa monggo. Ya, itu jadi ABCD-nya muncul dan sangat baik kalau diberi keterangan juga dimasukkan teknik yang mayornya, ya teknik yang mayornya, teknik pembelajarannya, strateginya dan modelnya. Ya, jadi bisa dibalik melalui model discovery learning dengan teknik diskusi, kemudian praktikum atau apa yang besarannya, artinya tidak semuanya disebutkan. Ya. Nah itu peserta didik dapat apa? Dapatnya adalah diambil dari IPK-nya yang ingin dicapai. Kalau itu adalah dibuat pecahan-pecahan di pertemuan-pertemuan itu. Ya. Begitu Bapak dan Ibu? Ya, di tujuan pembelajarannya. Alat dan bahan juga seperti itu. Misalnya, tadi saya sampaikan, alat dan bahan karena melakukan praktikum itu dibutuhkan, kalau kebetulan alat bahannya cukup banyak, bisa saja kan hanya terlampir di LKPD. Ya, bisa saja. Jadi, di tujuan pembelajaran, kemudian langsung masuk langkah. Alat dan bahan tidak harus, boleh saja. Jadi, minimalnya ada tujuan, langkah, dan penilaian.
Jadi tidak saklek Bapak Ibu ya. Kita merdeka belajar, guru merdeka, ya tetap ikuti pedoman, ikuti acuan, tapi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu untuk mengembangkan kreativitas, tentunya adalah kreativitas yang justru memperkuat, meningkatkan fasilitasi eksplorasi kemampuan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak dan Ibu? Masih ada? Ada yang mau presentasi lagi? Bisa satu lagi, Bapak Ibu kira-kira? Ya, karena kelompok sebelumnya tadi hanya 3 peserta juga yang berkesempatan untuk presentasi. Yes. Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Lailatul, ya. Tadi untuk Pak Lutfi juga untuk Pak Muklis, ya. Untuk semuanya juga, untuk Bu Naryani yang sudah memborong pertanyaan juga. Oke, untuk semuanya. Bapak dan Ibu, saya hanya ingin mengingatkan saja, ya, di sesi yang ketiga ini, baik yang berkesempatan presentasi maupun tidak, monggo. Nanti tugasnya dicek kembali, masih ada kesempatan ya, Mas Luki ya, masih sampai dengan besok hari Jumat ya, Bapak Ibu bisa mengunggah seluruh tugasnya. Jangan lupa unggahan tugasnya adalah berupa rancangan RPP dan bahan presentasinya. Baik yang presentasi maupun yang belum berkesempatan presentasi, dua-duanya diunggah. Saya lebih senang ya, kalau selain 2 hal itu, dari RPP tadi Bapak Ibu kan semuanya mencantumkan di penilaian itu menggunakan instrumen tertentu. Nah, saya ingin instrumennya dilampirkan Bapak Ibu. Instrumennya dilampirkan supaya nanti saya bisa lihat mencocokkan apakah instrumen itu memang sudah mengcover tujuan pembelajarannya, mengcover IPK-nya, nah, mengarah ke sana untuk instrumennya. Begitu juga kalau ada yang menyebutkan menggunakan LKPD. Kira-kira desain LKPD-nya seperti apa? Itu silakan Bapak Ibu melampirkannya. Yes. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan di kesempatan ini? LKPD. Yes. Dilampirkan saja Bapak Ibu. Ingat, LKPD tidak harus rinci loh Bapak Ibu ya. Saya pernah menyampaikan di awal-awal ya, pada waktu saya belajar ke negeri seberang ya, bahwa untuk melatih peserta didik berpikir ya, memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, LKPD itu hanya kosongan. Judulnya peserta didik suruh ngisi sendiri, ujian suruh ngisi sendiri, alat bahan suruh ngisi sendiri, dan seterusnya. Jadi hanya diberikan kolom-kolom. Tapi yang jelas di instrumen Bapak Ibu itu nanti sudah mengcover bahwa apa sih yang Bapak Ibu inginkan kuasai, yang dikuasai oleh peserta didik, itu Bapak Ibu sudah punya reng-rengannya, punya rambu-rambunya. Gitu Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, jangan lupa presensi, ya, jangan lupa presensi. Selain lewat chat, Pak BD sudah memberikan alamatnya bg.bg/kehadiran_kimia, ya, jangan lupa Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan? Ya. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan Bapak dan Ibu, saya harap dan saya harap dan saya ingin Bapak Ibu tetap semangat. Kita masih ada satu sesi lagi. Kebetulan untuk sesi 1 sampai dengan sesi 3 kita fokus pada hukum dasar kimia dan stoikiometri, khususnya pada KB-nya kimia, mata pelajaran kimia C1. Ya. Nah, nanti pada sesi 4 silakan Bapak Ibu fokus kepada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya, jadi baru di sesi 4 ini nanti Bapak Ibu akan sharing berkaitan dengan pengalaman terbaik mengampu mata pelajaran kimia tapi di
kompetensi keahlian atau mata pelajaran fisik yang memang Bapak Ibu ampuh selama ini. Ini yang di sesi 4. Di sesi ini kita masih di C1 ya, di kelompok mapel kimia C1 untuk KG 35 dan 45. Kalau ada yang di-sharingkan selain di sesi live session ini, Bapak Ibu tetap bisa Bapak Ibu lakukan di LMS maupun mungkin melalui chatting di WhatsApp ya. Silakan, monggo. Ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup sementara mungkin belum ada unek-unek lagi, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih atas semangat Bapak dan Ibu untuk tetap setia mengikuti seluruh rangkaian acara Diklat kita. Jangan lupa di LMS semuanya dipenuhi Bapak Ibu ya, ditentang semuanya, semua fiturnya sudah dilewati, ya. Dan tetap semangat meneruskan tugasnya, mengunggah tugasnya, diberi kesempatan sampai dengan besok. Dan jangan lupa persiapkan juga secara maksimal, terutama nanti kebutuhan untuk akses internetnya ya, karena Bapak Ibu juga di sesi 3 ini akan melalui latihan soal. Nah, di latihan soal silakan dimaksimalkan, karena itu juga merupakan bagian dari keseluruhan bukti Bapak Ibu mengikuti rangkaian kegiatan Diklat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam fasilitasi Bapak Ibu di sesi kali ini. Tentunya Bapak Ibu masih bisa melakukan konfirmasi ataupun mungkin pertanyaan kalau memang masih ada setelah sesi ini berakhir di LMS, sekali lagi maupun di WhatsApp Bapak Ibu ya. Dan tidak harus dengan saya Bapak Ibu, boleh dengan Bapak Ibu yang lain, boleh dengan sharing dengan teman-teman yang lain. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke Mas Luki. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Monggo, Mas Luki. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agung, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Agung sudah memfasilitasi di kelompok 2 ini untuk materi sesi 3 kali ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas atensi dan semangatnya. Ini full tim di kelompok 2 ini. Diharapkan komunikasi berikutnya juga akan semakin baik di LMS maupun di grup ya, agar sharing ilmu ke depannya lebih mudah dan lebih baik untuk memperkuat langkah pembelajaran selanjutnya. Mengingatkan kembali untuk tugas yang diunggah nanti adalah satu unggahan bahan tayang, dan yang kedua adalah RPP, baik yang sudah presentasi maupun belum, tetap juga akan diharapkan untuk mengunggah bahan tayangnya. Terus kemudian nanti mengingatkan juga untuk sesi 4, Bapak Ibu nanti akan melakukan sharing pembelajaran yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu ampuh. Kalau sekarang sesuai dengan materi, maka nanti akan sesuai dengan yang Bapak Ibu ampuh. Demikian, terima kasih atas perhatian. Virtual conference untuk Diklat Daring sesi 3 ini, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon izin sesi ini saya akhiri, dan kita tetap bertemu di LMS walaupun ataupun di grup ya. Salam hormat dari saya, dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum presensi, silahkan presensi terlebih dahulu sebelum saya akhiri Vicon ini. Mari Kak. If ya.